Sayyidina Allah Subhanahu wa taala atas haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam keadaan tertidur batinmu bisa melihat apakah benar ada hal-hal gaib yang mengganggu, menyakiti dirimu. Semakin Aduh, ya Allah. Wah, ya Allah, Mas. Masih penuh? Aduh, Masih penuh? Udah sanggup? Mas, aduh, Mas. Udah sanggup? orang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salam kepadaku, beri tanda. Masuk penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku. Di kesempatan ini kita kedatangan sahabat Ade Angka yang ingin mencari jalan keluar, solusi dari keluhannya. Nah, sepintas tadi cerita beliau katanya mengalami sakit di bagian pundak dan bagian yang lain. Ya, insya Allah kita adakan cek diagnosa apakah itu terkait dengan hal-hal yang gaib atau memang murni dari penyakit medis gitu. Nanti kita yang bernama Mar ini kita penjajakan langsung. Jadi keluarnya apa Mar ini Mar? Itu enggak biasa itu kalau gagal berat udah sakit cepet capek Capek leher biasanya pinggang gitu hingga kadang ngerawat ke jari kram ya? Oh, ada riwayat nyampak dulu jatuh. yo pernah kecelakaan dulu sama kawan bonceng 4 waktu sekitar berapa 7 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. Terus dia ke pengobatan ke Ya pernah ngurut waktu itu pernah juga dengan berobat dengan Jono Binter di ponis diganggu makhluk gaib macam itu. itu ngomong kena dia dikentoli makhluk Halus. Tapi setelah istilahnya disyariatin, diobatin belum ada perubahan ya. belum. Iya. Nah coba kita sekarang tetap kita coba secara batinnya dulu. Siapa tahu dugaan para beliau tadi memang ada benar ya. Kita pulang ke air putih dan doa-doa dan sholawat Nabi. Kalau aku minta sebutin namanya, sebutin ya. Inilah hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiatul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawlid wal hakim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril bidari adim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan taqaw biha tanabata yang bizar wa syai'un lahu kun fayakun. Shalom. Nama siapa? Marjaya Wiranta Kusuma bin Jauhari. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahai air, berdoalah kepada Allah supaya keberadaanmu, adanya dirimu menjadi penyebab kesembuhan dari umat Allah ini, dari umat Rasulullah SAW ini. Ya Allah, jadikan air ini menjadi penyebab kesembuhan, sehat jasmani rohani dan berkah dunia dan akhirat. Nah, baca Fatihah dulu, terus sholawat Nabi, terserah sholawat aku di bari yang hafal. Setelah itu minum Bismillahirrahmanirrahim, minum
seleranya seberapa banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah serah. Atau baca ya. Dalam hati baca la ilaha illallah dalam hati ya. Kalau tiba-tiba ngerasa mual, pusing, atau kayak ada yang ngerasuki, ikuti baik. Kalau memang mual, ngomong ini aduh tanpa masuk entah di sini ya. Tapi kalau tidak, ya tidak usah diado ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyati abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La haula wa la quwwata illa billah, 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 la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal nasir. Tarik nafas panjang, buang. Kalau ada sesuatu rasa aneh, mual, muntahkan ke lidah, cukup. Jangan rasa aneh-aneh. Badan meluk gerak deh. Meluk bergerak itu namanya bahasa roh. Apa tidak ada masalah soal gaib yo. Jadi permasalahan gaib ini kita tidak boleh ngado-ngado. Berdasarkan doa baik, kalau memang ado ya ado. Kalau tidak boleh nebak, menduga-duga, prasangka. Ya akhirnya berarti ini insya Allah murni penyakit medis. Cek dulu nanti kalau lidah kembali boleh lambung itu terganggu lambung. Oke cukup. Itu terapi bekam ya, terapi bekam tidak fleksi. Bukan kalau maghrib bekamnya habis maghrib ya. Tidur lelah ngantuk semakin berat semakin ngantuk tidur lebih dalam tidur
tidur total, tidur total, tidur lebih dalam, tidur total, tidur dalam lagi, semakin dalam, hilang kesadaranmu untuk sementara, lebih dalam, semakin dengarkan sholawat, semakin tidur lebih dalam, 1000 kali lebih dalam, semakin mendengarkan sholawat, tidur 1000 kali lebih dalam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dalam keadaan tertidur batinmu bisa melihat apakah benar ada hal-hal gaib yang mengganggu, menyakiti dirimu. Semakin aku bacakan kalimat tahlil dalam keadaan tertidur, semakin kau melihat ayat suci pasti tergetar. Itu biasa. Kalau kita beriman kan, sekecil-kecil iman. Yang semakin udah ini. Capek dan boleh lah dulu. Kita habis maghrib. Tanggung di nomor maghrib. Capek. Setengah jam. Nangis rasanya. Nah, alhamdulillah sekarang kita dari hasil pengecekan tadi secara ruqyah atau subuh menggunakan ayat suci, akhirnya mendapat kesimpulan saudara kita, sobat kita ini tidak mengalami gangguan yang berhubungan dengan masalah gaib. Dan dari kesimpulan apa yang dia keluhkan tadi, rasa sakit di seputar pundak, tangan, itu kita menaruh dugaan adalah keluhan yang diakibatkan dari saraf-saraf otot atau peredaran darah yang tidak lancar, mungkin terlalu banyak toksin. Nah, sekarang kita lakukan terapi bekam. Nah, seperti biasa, saya tetap menggunakan dan mengutamakan steril. Saya menggunakan jarum yang benar-benar satu kali pakai, dan sebagai penerapinya saya juga mengutamakan steril tangan saya. Dan untuk mengawali terapi ini alangkah lebih baik kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya hasilnya menjadi sebuah kesembuhan yang berkah lahir dan batin. Ya, mari Umar doa dulu supaya diberi kesehatan, kesembuhan oleh Allah. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup. Ya, posisi kayak tadi ya, buruk ya, relax. Jadi seputar sini ini Mar ya. Sini ya. Sakitnya ngilu atau semutan atau tegang? Sakitnya dia tegang Ya, iya. Terus mana lagi? kamu di bagian pinggang. Bagian pinggang. Nah, tolong dikendorkan ininya, kancingnya. Kancing celananya. Oke, nah dilorotkan dikit sampai pinggul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyati abdilin ustifa'iha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi washabihi wassalim.
Ini sangat dianjur ke terapi bekam ini. Karena insya Allah dengan dikeluarkannya darah yang kotor, saraf-saraf kita punya kesempatan untuk meregenerasi, memperbaiki. Akhirnya punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri karena racun-racun kotoran darahnya dikeluarkan. Nanti kalau sudah menjalani yang kedua, ketiga, sarafnya sudah mulai pulih, rasa sakitnya hilang, insya Allah. Kita bekam hampa dulu tanpa dijarumi. Ini adalah untuk menimbulkan efek mengurangi kagetnya jaringan kulit kita. Kalau langsung dijarum kan bisa kaget. Jadi kita bikin efek memar di sini. Kita pilih menjadi 3 bagian. Dari bagian badan belakang. Untuk awal tidak terlalu banyak titik yang kita bekam. Karena kemampuan tubuh orang itu beda-beda. Kalau di awal terlalu banyak nanti takutnya kejut. Diberi minyak supaya menghindari kelecetan kulit. Karena kalau kulit kering dipaksa untuk di kop, nanti takutnya lecet kulitnya. Oke, baru sekarang mulai proses penjaruman di tempat yang sudah dibekam hampa. Terlihat seperti memar ini. Nah, ini sudah nggak terlalu terasa sakit karena udah distimulasi dengan bekam hampa. Putus dulu, kalau sudah galau, sudah patah keluarga baru jarak terlalu panjang. Dari durasi yang sudah ditentukan di tempat-tempat bekam yang memang insya Allah bisa memberikan pengaruh kesembuhan bagi sobat kita ini. Setelah durasi tertentu dia mengeluarkan darah yang lebih pekat, lebih keruh, dan ini adalah asam. Nah, ini bisa memberikan efek asam ini di dalam tubuh kita, memberi efek rasa ngilu. Sekarang coba kita keluarkan karena durasinya sudah memasuki selesai seperti ini. Ini insya Allah dengan keluarnya darah kotor ini nanti berganti peremajaan dan sendi-sendi saraf yang tadinya sakit seiring dengan peremajaan darah dia akan menjadi lebih sehat. Bahkan di dalam Islam pun diajarkan seperti ini, terapi seperti ini. Yang satunya sangat cenderung hitam, kental. Ini Mar, lihat Mar. Nah, jadi untuk ukuran kita manusia modern itu pembuangan toksin karena tidak maksimal, kecuali untuk masyarakat kampung yang masih
sering beraktivitas mengeluarkan keringat, itu cenderung lebih maksimal. Sementara untuk kita manusia kota, masyarakat kota, itu jarang mengeluarkan keringat, toksin tubuh. Padahal yang dimakan lebih banyak makanan yang mengandung zat pengawet kimia. Nah, kalau tidak dikeluarkan kemana itu? Numpuk di badan. Langkah lebih baiknya melakukan terapi bekam. Jadi terapi bekam ini tidak hanya untuk sudah mengalami keluhan penyakit, untuk yang belum merasakan penyakit pun tidak masalah. Perawatan kesehatan namanya. Membuang toksin. Kalau handphone itu istilahnya membuang cace di dalam RAM-nya, di dalam memorinya, sehingga menjadi lebih enteng, tidak lemot. Asam ini kalau dia terkandung di badan sudah tinggi, jangankan sendi, saraf, tulang, besi pun kalau direndam dengan asam lama-lama dia cepat keropos, mengarat. Itu ilustrasinya. Jadi bagaimana keburukan asam di diri kalau sudah kadar terlalu tinggi, sendi otot kita akan terasa sakit. Oke, kita keluarkan darah kental. Oke. Nah, sesudah ini baru sangat bagus lagi dibantu dengan terapi herbal. Jadi ruangan di dalam tubuh tadi yang terpenuhi dengan toksin sudah dikurangin, diberikan herbal, dia lebih respon diri kita. Karena kalau asam sudah terlalu tinggi, kita minum herbal nggak terlalu berpengaruh. Ibarat tanah, kalau asam tinggi dikasih pupuk pun tidak akan meningkat kesuburannya, kurang. Setelah dibekam, kita baluri lagi dengan minyak zaitun yang insya Allah memberikan efek memulihkan luka dari hasil penjaruman bekam tadi. Dan plek atau cap seperti ini insya Allah dalam hitungan 7 atau lebih sedikit ini hilang total. Jangan khawatir dimana bekasnya nanti hilang atau enggak, ini akan hilang dalam seminggu. Sekarang sobat Mar, silakan duduk, jangan otot. Ucapkan alhamdulillah, semoga menjadi kesembuhan. Amin. Oke, begitulah tadi terapi bekam pada teman kita sudah kita laksanakan. Sekarang kita beri kesempatan teman kita untuk santai, rileks sejenak sambil ngopi. Sudah ada perubahan. Tadinya keluhannya apa? Kepala ya? Sakit, perut sakit. Sekarang kepalanya sudah berkurang ya, tinggal perut ya. Ini terapi yang kedua. Insya Allah terapi ketiga atas izin Allah sehat. Terapi yang keempat lebih sehat lagi, baru dikunci.
Minyak ini kalau tidak zaitun minyak kelapa, minyak jelantah, amis ya. Yuk, minum. Iya. Oke, duduk. Kayak mana rasanya, Win? Terapi tadi, Mar ya, sudah buang racun. Nanti di rumah konsumsi terapi herbal ya. Nah sekarang ada terapi tai chi nya ya. Ini insya Allah kalau dilakukan, dihayati, itu efeknya jadi rileks, renggang, otot sakitnya berkurang ya. Nah sekarang coba kita angkat tangan pelan-pelan sambil nyinjit ya, jinjit, terus sambil tarik nafas, badan nantur ke belakang, ya sekarang balas ke depan, terus dihayati. Lagi terus sekarang tegakkan badan, satu diangkat, satu mundur, satu ke depan, satu mundur ini. Nah, satu masuk, satu keluar, satu, dua, tiga, empat, pelan, bukan pakai tenaga, perasaan ya. Empat, sambil menjamkan mata ya. Lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, balas. Yang ini keluar, yang ini masuk. Nah, seperti posisi berenang ya, tapi pakai perasaan, bukan pakai tenaga ya. Delapan, 9, 10. Oke. Seperti ini. Tarik pelan, pelan. Seperti ini. Ya, ulangi kita 5 hitungan. 1, turun, 4. Nah, terus kepala dijatuh ke belakang ya. Nah, ya seperti itu. Oke, cukup. Seperti itu nanti diulang di rumah ya. Kalau dihayati, busuk, yakin atas izin Allah, perubahan kesehatan tampak. Ya.